Ya, shalom. Selamat pagi semua kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, dan selamat beraktivitas. Biarlah kasih setia dan kuasa Tuhan menyertai semua kekasih Tuhan dimanapun berada untuk boleh melakukan aktivitas. Dan saya percaya setiap usaha dan upaya setiap kita semua pasti Tuhan sertai dengan kekuatan dan keberhasilan. Maka keberhasilan hendaklah menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Untuk melengkapi itu semua, mari kita dasari dahulu dengan kebenaran sabda firman Tuhan. Firman Tuhan pada kali ini terambil dari Ratapan 3 ayat 21, 22, 23, dan 24. Ratapan 3 ayat 21, 22, 23, dan 24. Demikianlah kebenaran sabda firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Amin. Ya, firman ini dikisahkan oleh Nabi Yeremia, bagaimana dia hidup sebagai orang benar di tengah tekanan ketidakbenaran pada zamannya. Tetapi sekalipun dia merasa seorang diri, namun Tuhan menyertainya, serta dia senantiasa selalu berharap kepada Tuhan. Hendaklah ini juga menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Tetap senantiasa berharap kepada Dia, sebab tidak pernah berkesudahan kasih setianya. Selalu baru setiap pagi, besar setianya. Untuk alasan itulah maka kita semua juga mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Dan orang yang berharap kepada Tuhan sekali-kali tidak akan pernah dikecewakan. Dan orang-orang yang berharap kepada Tuhan sekali-kali tidak akan pernah mengecewakan. Oleh sebab itu semua kasih Tuhan, kuatkan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan gentar, sebab Tuhan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Kita masuk kepada pembacaan yang kedua, terambil dari Yohanes 10 ayat 10, yang merupakan ayat favorit kita semua, bahkan sudah terlalu sering kita membacanya. Tapi firman Tuhan selalu baru setiap pagi, mempunyai pemahaman dan pengertian, serta menolong setiap kita untuk bersikap dengan benar. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita tahu iblis adalah pencuri yang ulung. Dia datang untuk mencuri dan membunuh serta membinasakan. Jadi pertanyaan, apakah yang dicuri? Yang dicuri tiada lagi lain, yang datang kepada kita. Sebab di situ Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya kelimpahan dalam segalanya. Yang ingin dicuri adalah aku datang. Bukan akunya, tetapi kedatangannya kepada setiap umat manusia, yaitu saudara saya, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan kebenaran ilahi, hidup di dalam setiap hidup kita. Itulah yang akan dicuri oleh si pencuri, yaitu iblis. Berarti yang dia curi dari kita tiada lagi lain, adalah kebenaran. Kenapa dia mau curi kita? Kenapa dia mau curi kebenaran? Karena kita rentan di situ. Kenapa kita rentan di situ? Karena sebelumnya kita hidup di dalam tidak benar. Karena di sekeliling kita lebih banyak yang tidak benar. Haleluya. Sehingga ketidakbenaran itu begitu akrab, familiar sekali buat setiap kita. Tetapi pada waktu dia datang, haleluya, kebenaran itu menerangi setiap hati dan pikiran kita. Dan selanjutnya, kita begitu mencintai kebenaran itu, sebab kebenaran adalah firman. Firman adalah Tuhan itu sendiri. Kita mencintai Tuhan lebih dari segalanya.
Maka lihat, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat di dalam Dia dan kebenaran, maka pasti akan berhasil dan sukses. Sekalipun ada waktu proses untuk boleh merealisasikannya. Nah, itulah yang akan dicuri oleh iblis. Dia ingin mencuri kebenaran itu dari setiap hidup kita. Maka otomatis pada waktu kita mengerti kebenaran, ada kebenaran, dan kita melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran. Ini yang kedua yang iblis curi, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera akibat kebenaran itulah yang dia curi. Awalnya dia curi kebenaran dari kita, maka damai sejahtera pun akan menyertai. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh. Pada waktu engkau kehilangan kebenaranmu, perspektif kebenaranmu, maka lihat kau hidup di dalam ketidakbenaran. Pada waktu hidup tidak benar, apa yang terjadi? Pelan-pelan pasti nanti orang pasti akan tahu. Maka lihat, orang akan melihat engkau dan mulai mengerti. Sesungguhnya engkau sekalipun mengaku orang benar, tapi perbuatan dan pekerjaanmu tidak benar. Maka otomatis orang akan meninggalkan engkau. Maka otomatis berkat pun akan meninggalkan engkau. Memang awalnya, pada waktu iblis mencuri kebenaran dalam hidup kita, dia memberikan dusta kepada kita. Dia berikan penipuan yaitu dirinya kepada kita. Mungkin kita bisa menghasilkan pada saat itu. Tetapi berapa panjang, berapa lama kita boleh memperoleh hasil dari situasi itu. Dan akhirnya toh juga akan tersingkap dan terbuka. Maka orang pasti akan menjauh dari setiap kita. Sebab tidak ada lagi kebenaran di dalam hidup kita. Maka apa yang terjadi? Dia membunuh. Dan pada waktu dia membunuh kita kehilangan kebenaran, dia ingin membinasakan kita secara permanen. Sehingga kebenaran itu hilang lenyap dari setiap hidup kita. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup. Oleh sebab itu terus melakukan kebenaran. Berjalan di dalam hal-hal yang benar. Melakukan perbuatan yang benar. Berusaha dengan benar. Mempunyai pemikiran yang benar. Bertindaklah dengan benar. Yakin dan percaya. Ada kehidupan di dalam kebenaran. Pelan tapi pasti orang-orang yang senantiasa hidup dalam tidak benaran, pada waktu Anda konsisten di dalam menghidupkan kebenaran itu, walaupun awalnya sepertinya aneh, tetapi biasakan mereka untuk melihat kebenaran dalam hidupmu. Pelan tapi pasti mereka akan mengatakan bahwa sesungguhnya engkau adalah orang benar. Engkau adalah orang yang bisa dipercaya. Engkau adalah orang yang layak untuk menerima jabatan. Engkau adalah orang yang layak untuk dipromosi. Haleluya. Sebab ada kebenaran di dalam hidupmu. Selebihnya lagi di situ dikatakan, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wow. Kelimpahan bukan cuma sekedar tentang harta benda yang bersifat keduniawian. Kelimpahan berbicara tentang hati yang lapang. Pemikiran yang benar. Itu adalah sebuah kelimpahan. Anda hidup bukan karena melihat tetapi karena percaya. Itu juga merupakan sebuah kelimpahan di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin Anda tidak bermateri sebagaimana orang-orang yang lebih yang lainnya. Tapi Anda mempunyai hati yang berlimpah. Dan masalah kelimpahan rohani, yakin dan percaya. Mata dan hati Tuhan tertuju kepada setiap saudara dan saya. Dia akan mengarahkan berkatnya kepadamu. Hasil usaha dan pekerjaanmu sebagai orang benar. Hasil usaha dan perbuatanmu sebagai orang benar. Maka lihat, berkat itu pasti akan datang. Bukan cuma sekedar berkat-berkat yang biasa-biasa. Ada berkat-berkat kelimpahan, berkat-berkat bonus-bonus yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Tuhan memberkati kita bukan hanya karena hasil usaha dan pekerjaan kita, tetapi Dia sanggup mampu memberkati kita dengan kelimpahan yang jauh lebih dari apa yang kita usahakan, kita lakukan, yang kita kerjakan. Kelimpahan berbicara tentang kehidupan kita hari ini dan di dalamnya kecukupan senantiasa menyertai. Kelimpahan juga tentang berbicara kehidupan kekal bersama dengan Dia. Kita tidak lagi mempunyai rasa takut dan khawatir. Kita tidak akan pernah lagi terintimidasi dengan segala sesuatu yang ada dalam dunia. Sebab kita yakin hidup kita tersembunyi di dalam Kristus di pandangan Bapa. Sehingga kekekalan itu juga menjadi bagian di dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu kekasih Tuhan yang saya kasih dan dikasih Tuhan, sungguh tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya senantiasa baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan buat saudara saya. Oleh sebab itu bersukacitalah dan bersorak-sorai. Hidupkanlah kebenaran itu yang menghasilkan kuasa dan otoritas dalam hidupmu. Sehingga lihat
Tuhan berjalan bersama dengan engkau, maka keberhasilan, kesuksesan menjadi bagian dalam hidupmu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupmu, di dalam apa yang kau kerjakan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus hamba berdoa, biarlah kiranya kasih dan kuasa Tuhan menyertai kami di sepanjang hari ini, apa yang kami kerjakan dan usahakan. Tolong kami Tuhan agar kami senantiasa konsisten mengerjakannya dengan benar, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, karena kami yakin dan percaya apa yang kami kerjakan bukan untuk manusia, tapi kami kerjakan juga untuk Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, halaukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hatimu atas setiap umatmu di dalam nama Yesus. Berikan kesehatan dan kekuatan atas semua jemaat dan umatmu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya benih unggul itu ada di dalam setiap umat Tuhan, karena ada Roh Kudus di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, curahkan kasih dan kuasa pengurapan-Mu. Malaikat Tuhan berkemah di seputar mereka, tembok api kemuliaan Tuhan memagari, dan Engkau sendirilah yang menjadi kemuliaan di dalamnya. Luputkan mereka dari segala malapetaka, mara bahaya, jahat, kuasa jahat, roh jahat, penapis dan meracun, kecelakaan, kerugian, sakit, penyakit, orang kuat, bahkan maut sekalipun dipatahkan dalam nama Yesus. Tuhan menjaga engkau keluar masukmu, Tuhan menjaga engkau dari sekarang sampai selama-lamanya, dan Tuhan menjaga nyawamu. Di dalam nama Yesus aku berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Semangat. Haleluya.